Ya, halo teman-teman, kembali lagi di Kisahku Channel bersama gue Hendrik. Gue akan bercerita tentang masa lalu gue, ya dengan liku-liku kehidupan, dengan kenakalan-kenakalan remaja dulu. Ya yang ini kisah 100%, nggak ada mengada-ngada ataupun hoak apa enggak. Jadi terserah teman-teman mau percaya atau mau enggak. Jadi kalau pertama yang gue kenal sama Tante Desi yang dari Bandung, itu sebelum itu gue pernah punya pengalaman. Gue pacaran sama Jablay Kalijodo. Itu sekitar tahun 2009 atau 2000 ya 2009 atau 2008, gue lupa. Jadi ya masih, jadi waktu itu gue tinggal di Pluit. Gue kerja di Pluit itu, dan gue dapet kenalan-kenalan itu banyak kan tuh dari Bitok, WeChat, Line. Jadi dari beberapa kenalan itu, gue banyak sih, banyak kenalan gitu. Cuman yang waktu itu yang bisa ketemu, yang disebut namanya siapa ya, Mbak 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 Neni lah, Mbak Neni ya, sebut namanya Mbak Neni. Gue kenalan sama dia waktu itu di WeChat, kenalan di WeChat. Udah, hanya ngobrol-ngobrol-ngobrol setiap hari tuh kurang lebih sebulan itu gue baru bisa ketemu sama dia. Jadi di obrolan itu gue nggak, uh, dia cerita kalau dia itu pekerjaannya apa. Dibilang ya gitu, saya pekerja malam di kafe Kalijodo gitu kan. Ya waktu itu sih gue kan cuman nyarinya seneng-seneng doang ya, Evan aja. Akhirnya ya udah gue lanjutin, tapi gue di situ di chat itu nggak pernah nggak sopan ya, maksudnya nggak pernah ngomong jorok atau minta sesuatu sama dia, atau minta foto ini dong, foto itu dong, video call ini dong, enggak. Gue nggak pernah video call sama dia, paling cuma ngobrol-ngobrol doang. Mungkin dia tertarik sama gue dari situ, karena dia sih ngomongnya begitu, katanya dari sekian cowok gue doang katanya yang nggak macem-macem. Ya sebenarnya sih pengennya macem-macem, cuma itu strategi gue aja. Nah pas ada waktunya, pas gue lagi libur, gue main. Kan sebelumnya juga di chat itu gue bilang gue mau main ke sana, tapi kan gak pernah dibolehin karena katanya di sana tuh gini, apa, dia di sana ada mamihnya, jadi nggak bisa bebas, dia juga nggak bisa keluar. Dia bisa keluar tuh seminggu sekali, itu pun dikawal sama uh, kayak anak buahnya mami itu ya, premannya lah gitu, yang jagain dia. Misalkan mau ke Alfa apa ke Superindo gitu, belanja kebutuhan dia gitu, itu selalu dikawal. Nah waktu itu sekitaran jam 10 pagi gua kesana karena gua dapet izin, katanya ya udah kalau kamu emang nekat mau kesini aja gitu kan. Dan gue datang, waktu itu kan gue belum punya motor, gue naik busway kalau nggak salah. Waktu itu gue nggak ngerti Kalijodo itu emang
seangker apa atau setempat gimana gitu, gue nggak ngerti. Yang gue pikir dia tinggal di Kalijodo itu rumah, bukan kafenya di situ ya. Waktu itu gue belum ngerti apa-apa tentang Kalijodo tuh, nggak ngerti. Hanya gue datang, turun dari bus, gue nanya sama orang, Pak, Kalijodo di mana? Oh, di sana Pak, gitu. Udah, gue sampai Kalijodo. Pas di jembatannya itu, waktu dulu Kalijodo masih ada ya, belum sekarang, belum jadi taman. Masih ada itu, gue bingung. Gue telepon lagi, aku udah di Kalijodo nih, di jembatannya. Yaudah, kamu jalan aja lurus, katanya nanti ketemu kafe apa, gue lupa gitu, kafe apa, nanti aku di situ di atas. Ya udah, hanya gue jalan jalan sambil gue perhatiin sih tuh lingkungannya tuh di pinggir kali itu, ya ada, ya serem-serem lah, orangnya serem-serem ya. Itu siang sih, bukan malam. Terus banyak perempuan-perempuan yang pakaiannya ya seksi-seksi gitu kan. Nah, pas gue jalan-jalan sambil nelpon, yang mana nih, yang mana? Ini lihat ke atas, aku di atas. Oh, udah. Ya udah, tunggu situ, aku turun, dia bilang gitu. Udah, dia turun. Nah, di depan kafe itu ada ibu-ibu lagi pada main gaple, lagi pada judi. Itu terang-terangan, itu di pinggir kali itu, siang-siang. Dia turun ke bawah, ngajak gue naik. Udah, kita jadi di situ ada tiga tingkat ya. Nah, gue tingkat paling atas. Jadi tingkat paling atas itu rumah-rumah apa, kamar-kamar, ininya, kamar-kamar perempuannya gitu. Gue diajak ke atas, tapi gue duduknya di depan, madep kali. Jadi nggak masuk ke kamar. Jadi kayak ada tempat buat jemuran baju tuh. Jadi gue duduk di depan. Nah, di situ jadi kelihatan sama si mami itu bisa ngontrol gue dari bawah, bisa ngeliat gue. Pas gue duduk, mami itu teriak, itu tolong jemurannya disingkirin semua. Maksudnya mami itu biar kelihatan kalau gue itu nggak ngapa-ngapain dia. Akhirnya gue dalam hati itu kan, gue kenapa gini 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 gini, kenapa kok nggak bebas gitu. Ternyata pas ngobrol-ngobrol itu, ya emang nggak boleh ada tamu yang nggak bayar gitu, harus bayar. Tapi waktu itu eh, Mbak Neni itu nggak tahu dia ngomong apa, maminya apa, gue diizinin, tapi gue nggak boleh di dalam kamar ngobrolnya, harus di situ, jadi kelihatan sama dia di bawah. Pas ngobrol, waktu ngobrol itu gue ngomong ya gitu ngomongnya, kenapa nggak di kamar kamu, emang kamu mau bayar? Waktu itu 70.000 kalau nggak salah, bayar kamarnya doang. Kalau mau ngobrol di kamar, kamu harus bayar ke mami 70. Ya udah, nggak apa-apa. Emang terus dia menanya, emang mau ngapain? Ya enggak, ngobrol aja. Ya kalau ngobrol aja mah mendingan di sini. Nggak usah keluar duit, duitnya bisa buat kamu makan. Dia bilang gitu. Ya udah, hanya gue ngobrol di situ. Jadi di situ tuh ada 6 6 perempuan yang kerja, masih mami itu yang kerja di kafe itu. Nah, Mbak Nani ini yang kenalan gue ini, dari 6 dari 6 perempuan ini, dia nomor 3 yang menurut gue cakep. Nomor 4 yang menurut gue cakep. Yang lainnya itu, jadi yang pertama itu menurut gue cakep banget, yang kedua cakep, yang ketiga cakep. Nah, yang Mbak Nani ini yang lumayan lah, tapi yang duanya ini ya menurut gue kurang. Jadi di situ emang gue niatnya pengen cari gratisan, nggak mau bayar. Jadi gue gimana caranya biar bisa sama dia berkelanjutan tapi nggak bayar.
Udah ini kita di situ ngobrol, cuma ya gitu, ngobrolnya tuh kayak nggak puas karena bentar-bentar ada yang nengok, ya teman-temannya dia perempuan, itu siapa, gini 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 gini, gitulah. Gue dikenal kenalin tuh sama teman-temannya dia tuh, teman pekerjanya dia yang 6 cewek ini semuanya kenal kenalin. Setelah ngobrol-ngobrol-ngobrol udah nggak lama, karena gue juga risih ya diperhatiin mulu dari bawah. Akhirnya gue pamit 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 pulang. Gue pamit pulang, udah gue diantar ke bawah doang, sampai bawah udah gue dari Kalijodo itu jalan sampai ke depan, sampai ke halte busway. Waktu itu kan belum ada ojek online ya. Udah sampai rumah ya, berlanjut ya chatting gitu, kayak telepon gitu. Dan di chatting itu gue ngungkapin kalau gue tuh suka sama dia gitu. Gue suka sama dia. Terus dia juga begitu, karena dia dia pikir gue orang yang nggak macem-macem sama dia gitu. Jadi di waktu itu kan pernah nanya, kamu kenapa nggak pengen sama aku gitu, nggak pengen bercinta sama aku, gini gini gini. Ya kalau di situ ada, gue bilang, cuman itu bukan utama. Terus yang utama apa? Yang enggak, yang utama ya pengen kenal aja. Terus dia bilang, aku ini nggak bebas, nggak kayak perempuan-perempuan lain yang bisa pergi semaunya karena aku kerja. Dibilang kerja di situ, aku nggak bisa bebas. Yaitu dia cerita kalau seminggu itu dia dikasih izin keluar ke Superindo untuk belanja kebutuhan dia, tapi dikawal sama anak buah maminya gitu. Jadi nggak bebas, dan kalau gua main ke sana pun ya kayak gitu, dikontrol, diliatin. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau gue mau ngapa-ngapain dia, gue harus bayar ke si maminya itu. Nggak usah ngapa-ngapain, masuk kamarnya aja, ngobrol di kamar aja harus bayar, walaupun itu nggak ngapa-ngapain. Itu 70.000 biaya kamarnya, 3 jam. Padahal cuma bilik, nggak gede-gede amat. Nah dari situ ya udah kita ngobrol-ngobrol-ngobrol. Terus setelah gue ngungkapin perasaan gue ke dia, dia terima, cuma dengan syarat ya gitu, terima apa adanya dan gak mau banyak nuntut. Dia bilang gitu. Ya udah, oke. Hanya kita jalanin tuh hubungannya kayak gitu aja. Paling kalau malam cerita cerita gitu, telepon. Kalau dia nih habis isak nih, jam 8-an nih dia cerita, dikirim foto tuh, dia udah dandan, kirim foto ke gua. Aku kerja dulu ya, dia bilang gitu. Oh iya, hati-hati. Terus doa doa gue gitu, semoga dapat om-om yang baik. Gue juga kalau pagi kalau mau berangkat kerja juga ini dulu ke dia, ngechat, aku berangkat kerja dulu ya, sama kayak gitu. Nah suatu hari tuh dia pernah curhat malam-malam tuh, sekitar jam 11-an. Kamu belum tidur, dia bilang gitu. Belum. Kenapa? Nggak kenapa-napa. Kok kamu bisa chat? Kan biasa kalau udah kerja itu dia nggak bisa BBM-an gitu ya, nggak bisa ngechat gitu. Ini dia tiba-tiba bisa ngechat ngechat dulu, ngechat gua duluan. Biasanya kan kalau gua udah denger dia kerja, berarti gua udah nggak bisa ngechat dia, takutnya ganggu gitu kan. Soalnya handphone juga jarang dipegang. Dia ngechat,
Dia ngomong kalau sampai jam 11 ini belum ada orang yang itu dia. Ada 2 orang, eh, ada 2 tamu, maksudnya tamu banyak, cuma ada 2 tamu yang eh, milih perempuan tapi dia nggak kepilih. Dia kalah saing sama temennya yang cantik-cantik itu. Dia curhat. Aku bilang, ya aku semangatin aja, sabar. Nanti apa namanya, nanti juga dapat. Udah sama ngechat-ngechat kayak gitu. Ya udah dia nutup, ya udah ya, udah dulu ya. Ini ada tamu katanya yang. Udah nggak lama sekitaran jam 1 kalau nggak salah, jam 1. Kan gue tidurnya jarang cepet ya, tidur tuh paling jam 2 jam 3 gitu. Sekitaran jam 1 itu dia ngechat, tahu ada foto masuk ke BBM gua, yaitu fotonya dia lagi tanpa busana gitu kan. Terus gue yang pura-pura so marah-marah gitu, apa-apaan sih nih, aku nggak apa namanya, nggak suka gini gini gini, lagu-laguan gua dah gitu. Padahal mah suka. Terus dia chat, om-om yang tadi tuh kurang ajar. Kurang ajar kenapa, kamu udah apain? Gue pikiran gue udah jelek aja, apa dia mainnya kasar atau gimana gitu. Terus dia bilang, emang dia jahat sama kamu, kasar gitu? Enggak, ya dia tadi aku kan temenin dia minum gitu gitu kan, ya aku sama dia di tuh, terus di, ya semuanya gitu, semua udah ini, akunya udah mabok, aku udah minum banyak, dia juga. Pas giliran mau main, dia tiba-tiba nggak tahu dapet telepon dari siapa, langsung pergi. Kan kentang aku, kata dia gitu. Ya, terus dibilang, kata dia bilang, andai kamu ada di sini. Ya andai ya, aku juga gitu. Cuma ya udahlah, jangan jangan lagi-lagi kirim-kirim foto begitu. Ya kamu nggak suka ya? Enggak, bukan apa-apa. Apa kamu suka ngirim ke orang-orang foto kayak gitu? Ya enggak lah, begitu. Ya akhirnya udah, ya udah kalau kayak gitu aku tidur dulu ya, aku bilang gitu. Hanya udah kita apa namanya, kita akhiri percakapan itu. Nah, pas hari hari dia mau belanja, apa namanya, mau belanja kebutuhan dia di Superindo itu, dia ngabarin, aku mau belanja ke Superindo, aku bisa mampirin nggak ke kosan kamu? Ah, bisa banget, dengan senang hati, aku bilang gitu kan. Nah itu kan dia seminggu sekali tuh ke Superindo untuk beli kebutuhan. Ya terus kan kamu nggak sendiri, aku bilang kan, ada yang awal kan. Iya, udah nanti aku atur aja, dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya datanglah dia tuh ke kosan gua. Kosan gua kan lantai 4, waktu itu di Tanah Merah, depan Pluit, Tanah Merah Pluit. Dia naik tuh berdua tuh sama, yaitu yang laki-laki itunya, rambutnya gondrong kan, diikat. Terus Mbak Nina ini ngasih duit, gua nggak tahu ngasih duit berapa ke, apa namanya, ke cowok itu. Nih, nanti setengah jam kemudian jemput sini. Oh yaudah. Nah cowok itu pergi. Ya udah, hanya gua sama Mbak Nia satu kamar. Nah gua kan ngekos berdua sama teman gua. Jadi teman gua ini, apa namanya, pas dia lagi kerja, dia masuk kerja, gua pas libur. Udah akhirnya di situ ngobrol. Nah disitulah pertamanya gua sama dia ngelakuin gitu. Dia kayak apa sih, kayak kayak kangen banget gitu ya. Dia nyiumin gua, ya gua bales.
Gua perlahan-lahan gua lepasin bajunya, dia juga. Jadi gua sama dia itu memanfaatkan 30 menit itu buat ngelepasin kangen. Sampai-sampai ya namanya gua mah ya dibilang cowok apa ya, nggak ada persiapan apa-apa, ya nggak lama mainnya. Udah selesai, ya dia beruntungnya dia ngerti, dia emang nggak ini banget, nggak nuntut untuk gua harus lama gitu, enggak, udah selesai ngobrol lagi. Ya dia akhirnya ngomong, punya duit nggak, bilang nggak punya, ada sih beberapa tapi nggak banyak. Ya udah nih, kasih sama dia. Waktu itu kasih cuma 50.000. Kasih 50.000 sama gua tuh dibawain kayak apa gitu, kayak belanjaan gitu, kayak snack, kayak biskuit, kopi, waktu itu Indomie, pas gua di rokok juga gua dibeliin. Waktu itu gua dibeliin 3 bungkus, terus dititipin duit 50 buat gitu. Gua bilang ya gue kayak gitulah, sok-sok gitu, udah nggak usah, simpen aja, Bu. Oh ya, dia janda, anak dua, anaknya di Subang sama ibunya, anaknya sama neneknya. Jadi dia itu ngomong sama keluarganya di kampung kalau dia itu kerja jadi baby sister di Jakarta. Jadi keluarganya di kampung nggak tahu kalau dia kerja kayak gitu. Udah, akhirnya nggak lama cowok itu datang. Udah, akhirnya dia pamit, dia peluk gua dulu, dia cium gua dulu. Habis itu udah cium gua, cium pipi gua, cium kening gua. Habis itu dia cium tangan gua, terus dia pamit. Terus dia bilang ya udah, hati-hati. Pas dia pergi, hari demi hari itu kelemahan gue begitu. Gue awalnya cuma main ke siapapun, kadang gue cuma main-main, tapi lama kelamaan tuh gue akhirnya kebawa perasaan, dan ya kayak gitu. Akhirnya yang tadinya awalnya dia bilang kamu jangan banyak nuntut, istilahnya dia dia pekerja kayak gitu, kamu jangan banyak nuntut gitu. Tapi ya itu jadi dia dari pertama dia datang ke kosan gue itu, dia akhirnya setiap dia belanja itu, setiap belanja dia seminggu itu, dia belanja ke kebutuhan dia selalu mampir tempat gue, ngabisin waktu untuk 30 menit, kan dikasih jatah sama itunya cuma 1 jam pergi. Ya dia nggak ngabisin waktu di situ. Itu berapa kali, 3 apa 4 kali dia datang ke tempat gue, selalu kayak gitu, bawain makanan, kopi, rokok, sama nitipin duit. Terakhir dia datang bawain itu kaos kaos buat gua, katanya buat kenang-kenangan gitu. Nah dari situ gue mulai main hati kan, karena gue main hati ya, akhirnya gue menuntut dia untuk berhenti dari kerjaan itu. Gue ajak dia nikah, untuk nikah sama gue, tapi dia keke nggak mau, dia nggak bisa kayak gitu, dia nggak bisa. Dia udah uh, dia sih bukan nggak bisa, bilangnya tunggu waktu, aja sampai saya benar-benar benar-benar yakin nikah sama kamu gitu. Dan guanya nggak bisa sabar untuk, padahal kalau dibilang enak, udah enaknya gue udah tinggal enak-enaknya dari awal. Rencana gue pun itu, rencana gue udah berjalan lancar mulus, cuman ya kesalahan gue yaitu gue main hati. Akhirnya karena keseringan gue nuntut, dia marah dan dia mutusin gue. BBM gue
diblokir nomor gue, udah nggak bisa ngubungin dia. Pas gue ada waktu, gue datang ke sana buat nemuin, ketemu maminya. Kata maminya mau ngapain, mau ketemu ini Mbak Nani gini-gini, mau apa gitu kan. Terus disamperin dah itu sama apa namanya, sama, jadi dipanggilin sama maminya keluar lagi sendiri, dia nggak mau ketemu katanya gitu. Ya udah, abis dari situ udah gue balik, dan ya dengan perasaan gue yang gimana jadinya gitu. Nah, yang gue bilang di sini, yang gue cerita di sini, yang bisa gue ambil pelajaran ya gitu, jangan coba-coba main-main perasaan, karena ya jatuhnya jadi begitu. Tapi karena gue orangnya yang gampang 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 buat ngelupain cewek, walaupun gue digituin ya akhirnya gampang juga gue buat lupa. Gue kalau udah ketemu perempuan baru itu udah pasti lupa, dan gue gampang ngelupainnya gitu. Dan pelajaran lagi apa, pengalaman gue ini kenapa yang untungnya ya, yang menurut gue ada ininya, untungnya gue nggak kena penyakit HIV AIDS atau apalah, apa aja sih, nggak apa enggak. Padahal gue main sama dia itu nggak pernah make pengaman. Ya gue main sama dia cuma 3 kali dia datang ke kosan, ya 3 kali gue main sama dia dan nggak pernah pakai pengaman. Tapi ya beruntungnya nggak apa-apa gitu. Dan setelah gue tahu kali jodoh itu kayak apa, gue jadi mikir sekarang. Nah, maksudnya kemarin-kemarin waktu gue baru tahu itu, oh ternyata segitunya gitu ya. Sampai gue baru tahu, dan akhirnya dia jalanin dengan kehidupan dia, gue jalanin dengan kehidupan gue. Dan gue nggak tahu sekarang dia di mana, dan dia udah nggak tahu kabarnya lagi sampai sekarang udah jadi taman, udah nggak ada lagi kan. Ya segitu aja dulu cerita dari gue. Ya kalau ada yang buruk-buruk bisa jangan diambil, tapi kalau ada yang bisa diambil pelajaran buat temen-temen ya ambil. Tapi itu sisi kenakalan gue dulu, karena gue nggak tahu, karena mungkin bintang bintang zodiak gue Gemini, jadi gue gampang suka sama orang dan gampang bosan sama orang. Udah, yang suka video gue tekan tombol subscribe, like. Kalau ada komen-komen buat gue bisa komen. Mungkin lain waktu gue bisa cerita lagi buat kalian. Terima kasih.